Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian iDream TV yang membahas insyaallah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas beberapa nama Allah yang beriringan atau yang semakna, yaitu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir dan At-Tawwab. Ya, yang artinya adalah Allah Maha Pengampun, ya, At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Ya, semua nama ini meskipun ya berbeda atau juga sedikit ada perbedaan dari segi susunan katanya, namun substansinya sama. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan ampunan dan Maha menerima taubat. Ada beberapa ayat ya terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di antaranya ada dalam surat Al-Baqarah 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Mereka adalah orang-orang yang aku terima taubat mereka dan aku adalah At-Tawwab yang Maha Penerima taubat dan Ar-Rahim yang Maha menyayangi. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah, ya, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah berfirman, innallaha ghafurun syakur. Sungguhnya Allah taala Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Az-Zumar ayat 5 Allah berfirman, ala huwal azizul ghaffar. Ketahuilah bahwa dialah Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Ghaffar dan yang Maha Pengampun. Kemudian juga dalam surat Shad ayat 66 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allah adalah Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya, ya, Dia adalah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam surat Ghafir ayat 3 Allah berfirman, Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidil iqab. Dialah Allah yang mengampuni dosa, menerima taubat dan pedih atau sangat keras hukumannya atau balasannya. Ya, jadi ini ayat-ayat yang mengandung nama-nama Allah dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang mengandung, ya, atau terdapat di dalamnya di antara nama-nama Allah yang tadi kita sebutkan, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, ya, dan At-Tawwab. Baik. Apa maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang cepat hisabnya dan pedih siksanya. Ya, itu juga bagian dari kekuasaan Allah, bagian dari sifat-sifat Allah. Tapi apa? Dia Maha mengampuni dan menerima taubat hambanya. Ya, jadi di satu sisi kita yakini dan kita imani betapa kuasanya Allah, betapa perkasanya Allah, betapa cepatnya hisab Allah dan bahkan pedihnya siksanya. Biasanya kalau hal ini dikaitkan dengan seorang makhluk, dengan manusia yang tampak gagah perkasa, yang sadis, yang kejam, biasanya itu identik dengan apa? Orang-orang yang jauh dari kasih sayang, orang-orang yang sangat sulit untuk memaafkan dan mengampuni, tapi tidak dengan Allah. Allah memang Maha Perkasa, Allah memang Maha Kuat, Allah memang sangat pedih siksanya. Tapi kalau ada seorang hamba datang kepada Allah, minta ampun, mohon dimaafkan segala dosanya, maka seberapa banyak pun, seberapa besar pun dosanya,
ya, maka Allah akan ampuni atas segala kesalahannya. Itu yang dikatakan Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur. Ya. Jadi bukan sekedar Allah pengampun, tapi Maha Pengampun. Ya, yang ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas tak bertepi. Ya, sehingga ada yang mengatakan seorang ulama, ya Allah betapa banyaknya dosaku, betapa banyaknya khilafku, tapi aku yakin rahmat dan ampunanmu lebih besar. Ya, ini sebuah gambaran bagaimana keyakinan kita akan kemuliaan Allah, akan sifat Allah yang Maha Pengampun. Baik, sahabat Dream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam memang tidak ada konsep penebusan dosa. Ya, konsep penebusan dosa itu diantaranya misalnya orang harus bayar sekian agar dosanya diampuni, atau ada seseorang yang, ya kalau bahasa kita, siap pasang badan atas dosa-dosa kita. Dalam Islam itu nggak ada. Rasulullah nggak pasang badan untuk dosa-dosa kita, tidak. Ya, seperti keyakinan dari agama lain yang mengatakan ya, Tuhannya kah atau tokohnya lah dia jadi penebus dosa. Rasulullah tidak. Tidak ada yang pasang badan untuk dosa-dosa kita. Tidak ada yang menanggung dosa kita. Tidak ada. Ya. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang bisa dikomersilkan. Kamu berapa dosanya? Bayar sekian juta. Tidak. Ya. Tidak juga ditanggung oleh orang lain. Wah, kita aman. Kita nggak masalah berbuat dosa. Kenapa? Ada yang menanggung dosa kita. Tidak ada dalam Islam itu. Yang ada dalam Islam adalah konsep istighfar. Konsep bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kita sendiri yang melakukannya. Kita yang berinisiatif untuk melakukannya. Ketika kita merasa betapa banyak salah kita, betapa banyak dosa kita, maka kita yang langsung mohon kepada Allah. Minta kepada Allah ampunan. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka sebagai alternatifnya, karena tidak ada konsep penebusan dosa, ya, maka pengampunan dalam Islam itu diberi kemudahan dan dorongan yang sangat besar, selaras dengan nama Allah apa? Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Begitu ya. Maka jika kita pahami, ya, betapa mudahnya mendapatkan taubat dan ampunan Allah. Pertama, tidak butuh perantara. Kita langsung mohon kepada Allah, ya Allah, ya mohon ampun, ya Allah, terima taubatku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Langsung kita minta kepada Allah, ya Allah, saya salah, saya dosa, saya khilaf, ampuni saya. Sudah. Kita mohon sama Allah dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati, sudah. Allah sudah janji, ya ibadi, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya, itu jelas banget. Bukan ya ibadi, ya bena Adam, ya bena Adam. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kapan saja kamu mohon padaku, minta kepadaku, berharap ampunan dariku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni engkau. Ya, apapun yang engkau lakukan, dosa apapun yang ada padamu, wala ubali, aku enggak peduli. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga awan, hingga langit, lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni engkau, wala ubali, aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an wa la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, lalu kamu temui aku dan kamu tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi kurang apa lagi? Ya, tinggal kita mengajukan permohonan kita, ya. Boleh kita bilang proposal ampunan tinggal kita ajukan kepada Allah, pasti diterima.
Ya, jangan dikira seperti proposal-proposal yang kita ajukan kepada perusahaan ini si fulan yang kita kadang ragu diterima atau tidak karena kebanyakan nggak diterima, kebanyakan diajukan. Beda kalau proposal taubat kita, proposal minta ampunan kita, nggak perlu waktu, nggak perlu perantara, kita ajukan dengan sepenuh hati, Allah pasti mengampuni kita. Maka mudahnya mendapatkan ampunan Allah. Tidak butuh perantara, tidak butuh biaya. Gak ada yang harus kita bayar. Ya, kamu nih karena dari muda meninggalkan sholat, maka hitung satu sholat 100.000. Dihitung aja berapa ratus juta. Bisa jadi orang akan mengurungkan niatnya untuk bertaubat. Kamu karena sekian banyak dosanya, tidak ada. Tidak butuh biaya. Yang penting taubat dengan sebenar-benar taubat. Kemudian tidak membutuhkan waktu. Nggak harus nunggu nanti ya, kamu akan kami terima tahun depan. Ya, kadang-kadang proposal kita tuh kalau dunia nanti sekian hari lagi, sekian pekan, sekian bulan, sekian tahun baru keterima. Kepada Allah tidak, seketika itu juga. Ketika kita mohon ampun pada Allah, Allah akan berikan ampunan. Dan tidak ada batasan maksimal, nggak ada limit. Ya, ini kamu udah lewat limitnya nih, nggak bisa diterima taubatnya. Tidak ada. Ya, tadi digambarkan apa? Alama kana minka wala ubali. Betapapun banyaknya atau berapapun dosanya yang telah kamu lakukan. Wala ubali. Sampai Allah tegaskan, aku enggak peduli. Ya, aku enggak peduli. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya diterima taubat kita, ya, permohonan ampunan kita, tapi bahkan kita mendapatkan cinta Allah. Bayangkan, ya. Dari yang tadinya orang yang menyelisihi, yang membangkang, tidak mau tunduk kepada Allah, lalu kita mohon ampun, Allah terima, bahkan Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Cuma memang ada beberapa syarat yang hendaknya kita wujudkan agar permohonan ampunan kita diterima. Dan ini tentu sesuatu yang realistis. Karena yang kita inginkan taubat ini adalah taubat yang sesungguhnya. Taubatan nasuha. Ya, bukan cuma taubat formalitas. Atau sekedar pencitraan. Atau sekedar asal-asalan, tidak. Ya, maka taubat yang diterima kalau dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Tidak ada perbuatan syirik kepadanya. Maka bersihkan iman kita. Insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah. Jauhkan diri kita dari perbuatan keyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita akan diterima. Kemudian tulus. Taubatnya tulus. Ya, tidak ada tujuan yang kita harapkan selain ridha Allah. Selain ampunan dari Allah. Diiringi pula dengan rasa menyesal. Ya, bagaimana taubat bisa kita hadirkan sementara kita nggak merasa menyesal. Bahkan ada sebagian orang malah membanggakan maksiatnya. Bahkan dia tampilkan, dia hadirkan dengan perasaan bangga. Ini bukan taubat. Walau dia minta ampun. Ya, tapi sesali bahwa itu adalah perbuatan yang yang sudah terjadi yang sangat dia sesali. Ya, jangan sampai dia masih membanggakannya, dia masih bahkan mengangankannya. Ini jangan sampai. Kemudian tinggalkan seketika. Ya, jadi jangan sampai taubat tapi masih dia tetap dia lakukan. Ya, itu tentu tidak selaras dengan taubat. Ya, maka ada yang mengumpamakan taubat ini ibarat kita terkena api, tersundut api. Bagaimana reaksi orang kalau tersundut api? Apakah dia bilang, nantilah tangan saya biarkan dulu kebakar sejam 2 jam baru saya tarik? Tidak. Taubat, ya, ketika orang tersundut api, terbakar api, refleks dia tarik. Nah, begitu pula sikap kita dengan maksiat. Ada maksiat kemungkaran, refleks dia tarik. Kemudian diiringi lagi apa? Bertekad tidak kembali melakukan kemaksiatannya. Tekad kita. Ya, saya nggak mau lagi seperti ini. Kemarin saya ninggalin sholat. Insya Allah ke depan saya akan laksanakan sholat. Kemarin naudzubillah ada orang yang minuman keras, berzina, maka tinggalkan. Niat, ya, tidak lagi akan melakukan hal tersebut. Ya, kemudian meminta maaf. Nah, ini yang memang berat. Ya, kalau terkait dengan hak orang lain, ada orang yang disakiti, kita minta maaf. Atau ada barang yang kita ambil, kita kembalikan.
Lalu bagaimana kalau kita nggak bisa minta maaf karena takut? Ya, para ulama menganjurkan agar kita mendoakan orang itu dengan kebaikan. Ya, selebihnya kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah maha pengampun. Atau kalau ada barang kita takut kembalikan langsung, kita kembalikan dengan cara tertentu tanpa perlu diketahui. Yang penting kita kembalikan barangnya. Kalau memang itu bukan barang kita tapi barang dia, kembalikan. Kalau orang yang sudah tidak ada, kasih anak ahli warisnya. Kalau tidak ada juga, sedekahkan. Dengan niat ini adalah sedekah dari orang tersebut. Kalau memang itu ternyata barang milik orang tersebut. Kemudian satu lagi syarat diterimanya ampunan taubat, memang waktunya masih tersedia. Nah, ini yang harus kita waspadai. Selagi kita masih hidup, selagi hayat masih di kandung badan, ya, nyawa belum sampai kerongkongan, taubat diterima. Atau selagi matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, taubat diterima. Tapi kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, dia sudah hahaha, ya, sudah tidak lagi bisa bersuara, dia ingin taubat, nyawa sudah sampai kerongkongan, tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Atau ketika matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, maka tidak lagi taubat diterima. Maka perhatikan, sekarang kita masih bisa segar bugar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah yang sangat mulia ini, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir dan At-Tawwab, apa implementasinya? Kita yakini besarnya ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, jangan sampai ada satu orang pun orang yang beriman putus asa dari harapan ampunan Allah. Ya, maka dikatakan siapakah orang yang paling rugi kehidupannya? Adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak bakal diampuni oleh Allah. Sebab itu sama saja dia menutupi dirinya dari rahmat Allah. Allah tidak membedakan, tidak memilih, tidak memberikan batasan untuk memberikan ampunan, tidak. Oh, ini terlalu banyak. Oh, ini sudah kurang ajar benar. Wah, ini sudah memang orangnya. Nah, itu manusia mungkin begitu, tapi Allah tidak. Ya, dalam bahasa kasarnya, sebejat-bejatnya orang, kalau dia pengen kembali kepada Allah, Allah akan terima. Kenapa? Besarnya ampunan Allah dan kasih sayang Allah jauh melebihi besarnya dan banyaknya dosa dan kemaksiatan seorang hamba. Maka manakala, kapan saja dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubatnya. Dan tentu saja jangan putus asa atas rahmat Allah, ya. Dan ampunan Allah sebanyak apapun, jangan kita berputus asa. Selalu kita hadirkan harapan yang besar kepada Allah. Kemudian juga jangan sia-siakan kesempatan untuk segera bertaubat dan mohon ampun. Jangan tunggu nanti, besok, kalau ini, kalau itu, tidak. Sekarang. Ya, sekarang juga kita persaksikan, kita proklamirkan, kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Sebab ajal siapa yang tahu, umur siapa yang tahu. Ya, semakin kita tunda, semakin kita terjerumus ke dalam, semakin sulit kita keluar. Tapi kalau kita kuatkan azam kita hentikan segala hal yang memang tidak Allah ridhai, itu akan lebih mudah dan akan lebih menenangkan. Kemudian satu lagi poin yang juga cukup penting, jangan mudah kita mencela pelaku maksiat. Ya, jangan kita begitu saya sumpah serapah, oh kamu bakal sial, kamu sengsara, kamu wah dengan berbagai macam hal, tidak. Ya, kenapa? Karena pintu taubat selalu terbuka. Betapa banyak orang-orang yang dulunya terkenal ahli maksiat, Allah bukakan hatinya, lalu kemudian dia bertaubat dan menjadi orang yang sangat bertakwa, orang yang sangat soleh, bisa jadi melebihi ketakwaan dan kesolehan orang-orang yang pernah mencelanya, yang pernah menghinanya. Jangan kita hina mereka. Tapi yang ada adalah apa? Ajak mereka. Cari cara bagaimana orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam kemaksiatan, ya kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Yadrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari nama Allah yang mulia Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, At-Tawwab melahirkan diri kita orang beriman yang tidak putus asa akan rahmat Allah dan tidak ragu,
tidak menunda-nunda untuk segera minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah manakala kita tergelincir meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.